Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, nama saya Rudiansah, dari Stikes Syah Palembang. Jabatan saat ini saya sebagai Kasubag ya, Kasubag Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Dulu namanya bukan Stikes sih, dulu Akpraisia. Jadi Stikes itu gabungan Akpraisia, Akademi Kebidanan, sama nambah satu S1 Farmasi. Jadi 2014 bergabung jadi Stikes Syah Palembang. Nah, saya itu adalah operator di Akpraisia dulu. Dulu Akpraisia itu pisah ya, bukan pisah, beda ya. Operator Akbid Asia sama operator Akpraisia. Saya di operator Akpraisia itu saya masuk Akpraisia itu di tahun 2006. Kemudian 2012, tapi sebelumnya Akpraisia itu kan di bawah Kementerian Kesehatan dulunya ya. Di bawah Kementerian Kesehatan, jadi memang nggak ada lapor ke Kementerian Ristek Dikti ya. Jadi 2012 keluarlah edaran di mana seluruh perguruan tinggi itu harus di bawah Kementerian Ristek Dikti. Nah, di situ kita ngurus supaya masuk di bawah Kementerian Ristek Dikti. Jadi 2012 baru kita bergabung di bawah Ristek Dikti, di bawah apa? Kalau kita tuh LL Dikti 2. Nah, 2012 ya, LL Dikti 2 bergabung. Di situ awal saya jadi operator Appsbed ya kalau dulu ya. Jadi di situ saya belajarnya juga ke Kopertis 2 dulu. Belajar sama Pak Irsan. Pak Irsan terima kasih udah banyak ngajarin saya, Pak Muji juga, Pak Muji dari Kopertis 2 dulu. Saya jadi banyak belajar di situ karena dulu kan nggak banyak ya grup-grup atau apa ya, grup yang tentang Appsbed atau feeder kalau sekarang ini, kalau dulu nggak ada, jadi nggak ada tempat untuk bertanya. Ada teman 1-2 lah ya dari Stikes Muhammadiyah, Pak Hendri Dunan juga, saya terima kasih, saya juga suka nanya. Jadi selebihnya saya belajar. Jadi malah saya input data itu karena saya 2012 dimulai, itu data-data yang lama itu kan mesti dimasukin tuh ke pelaporan saya yang dimulai dari 2012. Jadi banyak tuh, bayangkan dari 93. Tapi syukurnya kita cuman diisi 2009 apa 2010 gitu. Jadi 3 tahun belakang aja yang saya masukkan. Nah, di situ saya mulai ada beban kerja. Nah, ya karena di awal kan lumayan jadi beban. Sampai saya itu kerjanya ya karena baru tadi ya, mesti data lama mesti dimasukin semuanya mesti masuk. Jadi saya kerjain tiap malam di rumah, di kantor saya kerja sampai sore kadang, pulang di rumah habis maghrib saya kerja lagi malam sampai malam. Nah, jadi 1 minggu saya sempat kerja sampai malam, sampai akhirnya saya tuh kena vertigo. Waduh, jadi kena vertigo, munyeng kepala saya gara-gara Appsbed layar biru enggak, lumayan kan melototin layar biru. Jadi itu kesan saya pertama waktu waktu jadi operator. Jadi saya teringat benar kejadian itu membuat saya vertigo. Jadi semenjak itu harus kontrol ya. Jadi bagi teman-teman operator yang memang kerjaannya banyak tapi tetap harus jaga kesehatan juga, apalagi di situasi pandemi seperti ini tetap harus jaga kesehatan. Ya kalau memang lelah ya harus istirahat ya. Sebagai operator juga manusia biasa. Jadi itu saya mau share pengalaman kena vertigo gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, kemudian saya berproses belajar gitu ya sebagai operator. Belajar terus, tentu nggak bisa saya pungkirin saya berterima kasih sama Pak Irsan ya, Kopertis 2 yang saya memang kemarin waktu awal-awal banyak soan ya datang ke Kopertis 2. Kalau dulu sih enak sih ya, tapi kalau sekarang udah nggak bisa lagi, udah susah untuk datang-datang gitu. Kalau suka dukanya jadi operator ya banyak duka ya. Ya karena pekerjaan ini kan
Di satu sisi operator tuh kata Uda Novri, Akfar Imam Bonjol, disepelekan dipandang sebelah mata. Kita di apa ya, dielu-elukan sebagai pejuang PDDikti, pejuang data, tapi di sisi lain juga kita ya seringkali nggak ini apa, kalau bahasanya orang-orang dikti itu jantungnya perguruan tinggi itu di PDPT. Tapi ya sok lah ya, nggak apa-apa, kita tetap kerja aja, kerja baik, kerja bagus. Sukanya ya memang banyak ya undangan-undangan pelatihan itu yang kita sebagai operator yang nyubi-nyubi itu diundang ke hotel, nginep di hotel kayak kata ceritanya Om Jo tadi, apa jalan-jalan gitu ya. Ya kebetulan sepanjang saya jadi operator nggak pernah diundang ke luar kota memang. Kasihan ya. Oke, jadi pelatihan-pelatihan kita kebanyakan di Palembang gitu ya. Ada cerita lucu juga nih ya, yang pernah, nggak tahu ini lucu atau enggak, tapi saya geli kalau ingatnya. Kalau boleh diceritain, nggak tahu ya, off the record apa enggak nih. Jadi kita sebagai operator kan sering menunggu lah ya, ada undangan dari Dikti, dari Kopertis ya, untuk ada pelatihan gitu ya. Nah, pelatihan kalau dulu itu, pelatihan itu dulu tapi ini ya, dulu itu ada uang transportnya kalau udah selesai pelatihan. Jadi satu kesempatan ada pelatihan, saya sama teman-teman setelah selesai pelatihan nungguin. Sambil nunggu di belakang sama teman-teman yang lain, ada transport nggak? Nunggu. Ternyata diumumin sama panitianya, ya acara udah selesai silakan pulang gitu ya. Akhirnya kita pulang. Jadi gitu cerita ya lucu lah bagi saya ya. Saya ya kalau dibilang mungkin termasuk baru, karena ada teman-teman dia yang udah lama sih sebenarnya jadi operator. Saya kan 2012, kalau sekarang 2021 ya mungkin udah mau masuk ke 9 tahun nih jadi operator. Nah, teman-teman yang lama juga banyak. Jadi dan banyak juga yang baru yang nanya-nanya ke saya. Kalaupun mereka nanya ya saya jawab karena udah zamannya WA jadi jawab pakai WA, dan kadang juga saya buatin videonya. Biar mereka juga melihat secara real ya langkahnya. Jadi saya buatnya video, saya jawab lewat video gitu ya. Nah, saya kirimin. Ya nggak banyak sih yang nanya karena paling yang nanya tuh karena memang di bawah saya lah ya generasinya. Justru saya kalau bertanya banyak sama Om Jo, Mas Eko, sama Uda Novri ya, saya banyak nanya ke situ. Kalau harapan saya sebagai apa ya, di dunia operator ini ya, kita itu sebagai pejuang-pejuang PDDikti ya tetap nikmatin aja. Kalau saya nikmatin pekerjaan saya menyukai dan menyenangi pekerjaan saya, jadi saya enjoy. Karena bagi saya membantu orang lain, menyelesaikan dan memudahkan urusan orang lain itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya. Ya, semoga dicatat sebagai amal ibadah kita juga ya, ngurusin, karena saya ini juga operator all in one di sister ya, apalagi kalau sister itu kan sinkronnya sama apa PDDikti, apalagi kalau lagi musim sertifikasi di mana data dosennya belum lengkap ya rame ya, karena kita udah mulai biasa dan tahu proses alur sehingga ya kita cepat juga lah meresponin. Tapi yang pasti kalau jadi operator tuh 24 jam ya. Ya lebay lah kali 24 jam, tapi paling enggak harus online terus. Saya kerja dari pagi sampai sore, kadang malam juga masih ngidupin laptop, mesti online di rumah karena banyak sekali kadang-kadang dosen maupun mahasiswa yang chat-chat ada masalah ini masalah itu yang, dan saya yang nggak mau menghambat, sebisa mungkin saya langsung respon cepat. Seperti kalau orang-orang di Sevima kan servisnya kan 24 jam standby terus melayani ya, saya juga
berusaha untuk tetap memberikan pelayanan atau apa ya, membantu semaksimal mungkin kepada dosen dan mahasiswa. Ya kalau dulu sih kita kan ribet tuh, hampir semua kerjaan di feeder maupun SP itu kita semua yang ngerjain operator kan. Tapi kan dengan adanya apa, Go Feeder ini, itu saya merasa ya pekerjaannya udah berkurang, udah bisa di-split ya. Kalau dulu kita yang, apalagi kalau kita ini kan banyak sistem paket ya, karena D3 kebidanan, D3 keperawatan sistem paket. Jadi saya yang ngintri KRS mahasiswa, seluruh mahasiswa itu sendiri, input nilai juga saya. Tapi semenjak Go Feeder ya mahasiswa bisa KRS sendiri, dosennya bisa input nilai sendiri, kemudian ada admin prodi yang bisa bantuin kita, kemudian ada role TU juga untuk ataupun BAK bisa bantu, bisa di-split lah kerjaannya gitu. Jadi nggak melulu di operator. Jadi terima kasih juga buat Sevima di ulang tahunnya yang ke-18 ini. Saya pribadi sangat terbantu, walaupun sebetulnya perjuangan untuk sampai kepada Go Feeder itu saya berproses juga ya. 2016 kenal Go Feeder dari Mas Eko lah ya, 2016 kenal. Saya install sendiri Go Feeder di bukan server lah ya, komputer lah ya, yang komputer diinstal, saya coba tes mahasiswa KRS segala macam ya. Di situ ada kendala-kendala dengan server sendiri di kampus, dengan jaringan infrastruktur internet di kampus yang seperti ini, ya ada banyak kendala. Saya tanya sama tim Sevima, oh ya gini. Ya akhirnya mutusin untuk pakai Go Feeder Cloud ya, di mana 2017 kalau nggak salah itu ada undangan, 2017 undangan, ya saya datanglah ke Surabaya dan dapat apa ya, privilege ya, dapat bukan inilah ya, dapat voucher ya dari Pak Halim, terima kasih untuk free berapa bulan itu ya untuk menggunakan Go Feeder online. Jadi saya coba manfaatin yang voucher itu, saya tunjukin sama pimpinan, kalau kita pakai ini begini, lebih enak kan, akhirnya lama juga, 3 bulanan juga artinya, saya akhirnya di ACC oleh pimpinan untuk menggunakan Go Feeder Cloud. Nah dari 2017 sampai 2021 sekarang kita masih pakai Go Feeder Cloud, jadi terima kasih, sangat membantu pekerjaan kita dan sangat bermanfaat, apalagi Go Feeder Cloud ini atau Go Feeder ini ya tidak hanya Siapkat ya, ada PMB-nya juga, ada penerimaan mahasiswa baru online ya, dari PMB nanti langsung di-generate jadi NIM masuk ke jadi mahasiswa aktif, kemudian ada kuesionernya juga, kuesioner yang selama ini kalau buat kuesioner pakai Google Form ya, jadi ya keren lah ya. Untuk Sevima semoga tetap bertahan ya, membantu pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.